Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Puspita, mahasiswi jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metode ilmiah saya dengan judul kombinasi penggunaan arang aktif dan pasir silika sebagai media penyaring terhadap kualitas air tercemar sebagai tugas metodologi ilmiah yang diampu oleh dosen Ibu Liska. Judul penelitian saya adalah kombinasi penggunaan arang aktif dan pasir silika sebagai media penyaring air terhadap kualitas air tercemar. Latar belakang dari saya mengambil penelitian ini adalah seperti yang kita tahu bahwa air itu memang sumber daya yang dapat diperbaharui, namun termasuk golongan yang apabila diperbaharui butuh waktu yang lama, bisa sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Sedangkan menurut World Wildlife ya WWF, sedangkan menurut WWF Indonesia sendiri itu termasuk ke dalam negara dengan tingkat pencemaran air yang cukup tinggi, yaitu 25,1%, sehingga perlu dilakukan treatment bagaimana caranya pengelolaan air tercemar sehingga kita dapat tetap memperoleh air bersih sesuai dengan baku mutu yang telah diatur dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Menurut Menteri Kesehatan nomor 429 tahun 2014 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air, bahwa kualitas air yang baik itu sendiri adalah tidak berasa, tidak berbau, dan sebaiknya suhunya sama dengan suhu ruang yang ada. Jikapun ada perbedaan suhu, itu tidak lebih dari 5 derajat Celcius. Selain itu, suhu air harus sekitar 25 derajat Celcius, atau jika tidak sesuai dengan suhu lingkungan sebesar 25 derajat Celcius, maka boleh melebihi, yaitu sekitar kurang lebih 3 derajat Celcius. Penggunaan air bersih dapat menjadi sumber masalah yang cukup besar, seperti terlalu banyak air tercemar di sekitar lingkungan akan merusak ekologi lingkungan tersebut, dan untuk manusia sendiri yang menggunakan air tersebut untuk kehidupan sehari-hari tentu akan menjadi sumber penyakit, serta tanaman dan hewan yang mengkonsumsi air tersebut tentu akan membawa partikel-partikel polutan yang dapat membahayakan manusia jika dikonsumsi. Maka dari itu perlu sekali kita untuk melakukan filterisasi terhadap air tercemar. Rumusan masalah yang menjadi latar belakang saya mengambil penelitian ini adalah yang pertama, Indonesia termasuk dari salah satu negara dengan tingkat pencemaran air yang besar, yaitu 25,1%, sehingga perlu diketahui bagaimana cara pengelolaan air yang tepat, apakah dampak dari air tercemar itu sendiri terhadap kehidupan, bagaimana pengaruh kombinasi dari arang aktif dan pasir silika untuk jadi filter yang tepat, apakah arang aktif dan pasir silika itu sendiri efektif untuk menjadi filter air tercemar, bagaimana kombinasi penggunaan pasir silika dan arang aktif itu sendiri dapat mempengaruhi kualitas air, dan bagaimana sifat fisik air setelah diberi perlakuan menggunakan kombinasi pasir silika dan arang aktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan air tercemar yang tepat, untuk mengetahui bagaimana pengaruh air yang baik terhadap kehidupan, dan untuk mengetahui bagaimana kombinasi arang aktif dan pasir silika dapat mempengaruhi kualitas air, dan yang terakhir bagaimana respon dari kombinasi pasir aktif dan arang silika tersebut terhadap kualitas air tercemar. Kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini adalah dari beberapa
daftar pustaka yang saya baca bahwa arang aktif itu mampu menyerap polutan-polutan yang ada di air tercemar seperti menghilangkan bau, menjernihkan air, dan memberikan rasa segar, serta menyerap klorin. Sedangkan untuk pasir silika itu sendiri dapat menghilangkan lumpur, partikel-partikel kecil, dan sedimen pasir yang ada di air. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, saya menyusun hipotesis bahwa arang aktif mampu memperbaiki kualitas air tercemar, dan yang kedua, pasir silika mampu pula memperbaiki kualitas air tercemar. Tinjauan pustaka dari penelitian ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang akibat dari pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan oleh air, seperti sumber penyakit, mengganggu rantai makanan dan ekosistem, dan menyebabkan eutrofikasi. Selanjutnya adalah Peraturan Menteri Nomor 429 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan pengawasan terhadap kualitas air, yaitu kualitas air yang baik adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, serta suhunya sama dengan suhu lingkungan, yaitu sekitar 25 derajat Celcius. Jikapun lebih, maka tidak kurang dari dan lebih dari 3 derajat Celcius dari 25 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk kualitas fisik air itu sendiri diukur dari rasa, warna, atau kecerahan. Sedangkan untuk sifat fisik kualitas air yang diatur adalah mengenai suhu, warna, kecerahan, pH, kelarutan, rasa. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2020, bertempat di wilayah sekitaran industri rumah tangga dan industri pabrik yang ada di Provinsi Lampung. Untuk alat dan bahan yang akan digunakan yaitu tong, selang, timbangan, gelas ukur, gelas beker, tabung reaksi, pH meter, termometer, dan mesin pengocok. Sedangkan bahan yang akan digunakan adalah aquades, pasir silika, arang aktif, dan air tercemar. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan sampel menggunakan metode rancangan acak kelompok dengan 6 perlakuan, dan tiap perlakuan diulang sebanyak 4 ulangan. Perlakuan yang pertama adalah perlakuan pasir dan arang aktif kombinasi 50/50, yang kedua ada pasir dan arang aktif kombinasi 80/20, yang ketiga ada perlakuan pasir dan arang aktif dengan kombinasi 20/80, yang keempat ada air tercemar saja, yang kelima ada pasir silika saja, dan yang keenam ada arang aktif saja. Sifat fisik yang diamati adalah suhu, kecerahan atau warna, EC atau TDS, dan pH air. Pengambilan data sendiri akan dilakukan dengan menggunakan metode ex situ, di mana air tersebut akan dipindahkan ke suatu tempat, kemudian ditreatment, lalu didapatkan hasil, kemudian air tersebut dikembalikan lagi ke dalam lingkungan. Persiapan lokasi, di mana lokasi sendiri sebelum dipilih akan dilakukan berbagai survei untuk memenuhi standar-standar dan data-data yang akan dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini. Pengambilan sampel sendiri akan dilakukan secara acak, kemudian sampel tersebut akan diberikan nomor-nomor, dan pengambilan sampel sendiri digunakan metode ex situ. Setelah didapatkan hasil atau data dari perlakuan yang dilakukan, maka data tersebut akan dilabulasi dan dilanjutkan dengan analisis data. Variabel utama dalam penelitian ini adalah kecerahan dan warna, suhu, EC dan TJC, serta pH air. Sedangkan variabel pendukung dari penelitian ini adalah KTK, suhu air, dan waktu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.